Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Bagaimana, sehat dan semangat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam naungan rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita kali ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kondisi geografis Indonesia atau letak geografis Indonesia, di mana Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, yakni di sebelah utaranya yaitu benua Asia dan di sebelah selatannya yaitu benua Australia, dan di sebelah baratnya yaitu Samudra Hindia, dan di sebelah timurnya yaitu Samudra Pasifik. Negara Indonesia adalah negara kepulauan atau disebut juga Nusantara. Nusa artinya pulau, antara berarti di antara. Nusantara di antara pulau-pulau. Nah, karena sebagian besar wilayahnya adalah berupa lautan, maka Indonesia itu disebut juga negara maritim. Maka pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang kenampakan alam Indonesia. Oke, mari kita simak pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. Kemudian, dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia dan wilayah tempat tinggalnya secara benar. Kenampakan alam Indonesia itu terdiri dari kenampakan alami dan kenampakan buatan. Nah, kenampakan alami yaitu kenampakan seperti laut atau di dalam lautnya seperti terumbu karang dan binatang-binatang laut lainnya, kemudian kenampakan sungai, kemudian kenampakan gunung dan juga pegunungan. Nah, ini adalah kenampakan alami, artinya yang sudah tersedia di alam. Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, inilah kenampakan yang alami, terbentuk secara alami. Kemudian kenampakan buatan. Kenampakan buatan artinya alam itu sudah dimodifikasi oleh tangan-tangan manusia. Nah, seperti ada bendungan, kemudian ada jalan, kemudian pelabuhan, jembatan, sawah, ataupun perkotaan. Ini adalah kenampakan buatan. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit.
Tuhan telah menganugerahi negara Indonesia ini berupa hutan, sungai, kemudian danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia. Merupakan wilayah perairan sehingga banyak terdapat daerah rawa. Di wilayah timur terdapat banyak sungai besar seperti Sungai Musi yang berada di Palembang, kemudian Sungai Batanghari yang berada di Jambi, kemudian Sungai Asahan yang berada di Sumut atau Sumatera Utara, kemudian Sungai Indragiri ya yang ada di Riau dan lain-lain. Adapun di wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Nah, ini Bukit Barisan atau pegunungan Bukit Barisan yang terkenal. Kemudian di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Gunung Merapi yang berada di Sumatera Barat, kemudian Gunung Talang dan Gunung Sinabung yang ada di Sumatera Utara. Nah, itulah keadaan kenampakan alam yang berada di Pulau Sumatera. Kita lanjut ke Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik, Gunung Galunggung, kemudian Gunung Merapi yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Nah, sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah tanah yang sangat subur. Meskipun perkembangan industri di Pulau Jawa cukup pesat, namun sebagian besar masyarakatnya adalah bertani, mengolah sawah, dan perkebunan. Dan di Pulau Jawa lah ibu kota negara Republik Indonesia berada, yakni di kota Jakarta. Nah, itulah sekilas tentang Pulau Jawa. Kemudian kita lanjut ke Pulau Kalimantan. Kondisi geografis Pulau Kalimantan, wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Nah, di sini ada sungai yang sangat besar di Kalimantan itu, yang terkenal adalah Sungai Kapuas yang berada di Pontianak, kemudian rawa, yaitu seperti hutan rawa gambut. Di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, dan di Kalimantan terdapat hewan endemik ya berupa primata yang dilindungi, yaitu orang utan. Kemudian kita lanjut ke Pulau Sulawesi. Nah, kondisi geografis Pulau Sulawesi, wilayah ini merupakan daerah yang terjal dan berbukit sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai seperti Sungai Bantimurangi yang berada di Celebes ya, yang terjal dan pendek karena terbatasi oleh bukit-bukit. Di Sulawesi banyak terdapat palung laut dan basin. Nah, di Sulawesi terdapat 41 gunung, dan gunung tertingginya di Sulawesi Selatan yaitu Gunung Latimojang. Sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik. Nah, selanjutnya Pulau Papua. Kondisi geografis Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau yang terletak di utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar
di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Bahkan puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Papua terkenal dengan lokasi wisata lautnya yang terkenal sampai ke mancanegara, yaitu Kepulauan Raja Ampat. Selanjutnya, Pulau Nusa Tenggara. Nah, keadaan geografis Nusa Tenggara berbukit-bukit. Pulau yang cukup terkenal di Kepulauan Nusa Tenggara adalah Pulau Komodo. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Pulau ini juga merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah. Pulau Komodo berada di sebelah timur Pulau Sumbawa yang dipisahkan oleh Selat Sape. Secara administratif, Kepulauan Nusa Tenggara termasuk wilayah negara Indonesia. Selanjutnya Pulau Bali. Pantai-pantai di Bali merupakan dataran rendah yang sempit, kecuali bagian selatan. Pantai-pantai yang terkenal antara lain Pantai Sanur, Pantai Kuta. Pegunungan di Bali membentang dari barat ke timur, diantaranya adalah Gunung Merbuk. Dari beberapa gunung tersebut, Gunung Agung merupakan gunung tertinggi di Pulau Bali. Memiliki julukan sebagai Pulau Dewata atau Seribu Pura karena keindahan, kekayaan alam dan budayanya. Tak heran jika Bali menjadi salah satu destinasi wisata pilihan di Indonesia. Baiklah Ananda, kita sudah menyimak materi tentang keadaan alam Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera sampai ke Pulauan Nusa Tenggara. Mudah-mudahan Ananda tidak puas dari informasi tersebut. Ananda semakin ingin tahu lagi tentang Indonesia. Tentunya Ananda cari sumber-sumber belajar yang lainnya. Ya, boleh searching di Google, boleh searching di YouTube atau di sumber belajar yang lainnya. Indonesia adalah negara kita. Ya, Indonesia adalah negara yang kita cintai. Pelajari semuanya, betapa besarnya negara kita Indonesia, betapa kayanya negara kita Indonesia, betapa indah alamnya, itulah Indonesia. Terima kasih atas perhatian Ananda semuanya. Selamat berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.